Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membahas Kesultanan Ternate Tidore. Nah, kelompok 3 itu ada Dinori Kusuma, Muhammad Anas, Muhammad Rifat, Nabila Ardiansyah, Saifa Aksana Nugroho, dan Zain Jabran Hamas. Untuk Muhammad Anas, saya persilakan untuk membaca. Silakan Anas. A. Sejarah berdirinya Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate adalah salah satu dari tempat kerajaan Islam di Maluku. Nama aslinya adalah Kerajaan Gapi, kemudian berubah menjadi Kesultanan Ternate karena mengikuti nama ibu kotanya. Kerajaan Ternate didirikan oleh Bab Mansur Maloko pada 1247 Masehi. Dan sejak saat itu memainkan peran penting di kawasan timur Nusantara hingga abad ke-17. Masa kejayaannya berlangsung pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militer. Pada periode ini, wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi bagian selatan, Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Saat ini Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Sijah yang menjabat sebagai Sultan ke-49 sejak 2016, menggantikan Sultan Mudafar Syah. Dua sejarah singkat Kerajaan Ternate. Sebelum kerajaan berdiri, awalnya ada 4 kampung di Ternate yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga Momole. Lambat laun 4 kampung ini membentuk sebuah kerajaan yang kemudian diberi nama Ternate. Kerajaan Ternate pada mulanya bukan kesultanan yang menganut agama Islam. Raja dan rakyatnya pun belum diketahui dengan jelas agamanya, tetapi biasanya memiliki kepercayaan animisme. Lanjut. Lanjutin. Oke, baik. B. Masa kejayaan. Pada abad ke-15, Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayanan. Berkat kekayaan rempah-rempahnya, akan tetapi kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan monopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan banteng yang diberi nama Banteng Sao Paulo di Ternate. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada 1577 atau Masehi. Ketika Sultan Ba'abullah berkuasa, kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selain itu, Sultan Ba'abullah 1570 sampai 1583 Masehi juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan. Di bawah pemerintahan Sultan Ba'abullah, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Ba'abullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Untuk Muhammad Rifat, silakan lanjut. Perlawanan dengan pihak asing. Portugis tiba di Maluku pada 1512 dan menjadi bangsa barat yang pertama kali datang di Nusantara kala itu. Kedatangannya disambut baik oleh penguasa Ternate yang tengah berseteru dengan Kesultanan Tidore. Bahkan Sultan Ternate berjanji akan menyediakan cengkih bagi Portugis apabila mau membantu melawan Tidore. Ketika Ternate dan Portugis tengah merintis hubungan dagang, ekspedisi bangsa Spanyol mendarat di Maluku dan membuat persekutuan dengan Tidore. Akibat kehadiran kedua kekuasaan barat ini, Maluku dualisme antara Ternate dan Tidore pun semakin meningkat tajam hingga berujung pada peperangan. Setelah terlibat perang selama beberapa tahun, kubu Ternate ternyata lebih unggul. Perseteruan antara 4 pihak
tersebut baru dapat diakhiri pada 1529 setelah didatanginya perjanjian Saragossa. Perjanjian tersebut mengharuskan Spanyol angkat kaki dari Maluku dan menyingkirkan ke Filipina. Setelah Spanyol menyingkir dari Maluku, bangsa Portugis berhasil mendominasi Ternate. Hubungan baik yang telah dirintis Ternate dan Portugis pun berubah menjadi buruk. Puncaknya pada 1575 saat Sultan Baubullah dari Ternate berhasil mengusir Portugis dari wilayahnya. Namun selang beberapa tahun terjadi perubahan politik di Portugis yang berdampak pada Maluku. Pada 1580, Raja Philip II dari Spanyol berhasil merebut tahta Portugis dan memerintah dua kerajaan sekaligus. Oleh karena itu, Raja memerintahkan agar Gubernur Jenderal Spanyol di Manila, Dom Pedro da Cunha, untuk menduduki Ternate. Portugis yang berunifikasi dengan Spanyol pun membentuk basis militer di Tidore, mengerahkan pasukan yang berkekuatan sekitar 3.000 tentara. Alhasil, Sultan Said dari Ternate terpaksa melarikan diri bersama sejumlah pejabat kerajaan. Akan tetapi Sultan Said akhirnya berhasil dibujuk untuk kembali ke Ternate dan menandatangani sebuah perjanjian dengan Spanyol. Dalam perjanjian tersebut, Ternate mengakui kekuasaan dan memberi hak monopoli cengkih pada Spanyol. Setelah itu, Sultan Said bersama sejumlah bangsawan Ternate dibawa ke Manila bersama da Cunha sebagai sandera. Akan tetapi kekuasaan Spanyol tidak bertahan lama karena pihak-pihak yang menolak pendudukannya mengetahui bahwa armada Belanda telah tiba di Banten. Seorang bangsawan kemudian dikirim ke Banten untuk meminta bantuan Belanda mengusir Spanyol dari Ternate. Permintaan itu disetujui oleh Belanda karena pihak Ternate menjanjikan imbalan berupa monopoli cengkih. Setelah kesepakatan itu, Ternate dengan bantuan Belanda akhirnya berhasil mengusir Spanyol dari Maluku. Lanjut.